Kami sajikan berita-berita menarik selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI ND. Saudara, inilah kumpulan berita-berita sepekan Minggu 24 April 2022 bersama saya, Ferry Soo. Kita awali dengan informasi, Dinas Perhubungan NTT minta operator transportasi prioritas layanan logistik jelang mudik Lebaran 2022. Selengkapnya laporkan Firanda Garus. Demikian yang disampaikan Kepala Dinas Perhubungan NTT Ishak Nuka kepada RRI dan Tes ND pagi Senin kemarin. Dia mengatakan pelayanan kelancaran logistik akan diprioritaskan untuk menghindari inflasi daerah dan kebutuhan masyarakat terlayani dengan baik. Pihaknya juga telah mengeluarkan surat kepada 3 operator, yakni Angkatan Laut, Darat, maupun udara terhadap pelayanan logistik. Dari pantauan Dinas Perhubungan NTT hingga saat ini persiapan logistik di wilayah tersebut dipastikan aman. Namun demikian kita mendorong agar para operator ya angkutan-angkutan ini supaya juga terus memperhatikan hal-hal ini karena ini berkaitan nanti dengan inflasi daerah pada saat orang melakukan lebaran, kemudian orang mengeluh misalnya ada kekurangan telur yang mengakibatkan nanti harga melonjak, kekurangan terutama bahan-bahan kebutuhan pokok. Dia melanjutkan pihaknya juga telah melakukan kerjasama dengan stakeholder terkait, kemudian membentuk posko terpadu yang ditempatkan di bandara, pelabuhan, terminal untuk memastikan ketersediaan transportasi lebaran terjamin. Untuk transportasi darat dan penyeberangan melibatkan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 13, transportasi laut diawasi oleh KSOP maupun KUPP, lalu di bandara diawasi oleh para kepala bandara. Nah, di dalamnya tentu kita melibatkan pihak keamanan, dalam hal ini TNI dan Polri, kemudian juga tentu teman-teman dari Dinas Kesehatan, karena kita saat ini dan Satgas COVID, karena memang kita masih dalam masa pandemi, kita harus memastikan bahwa para penumpang itu memang benar-benar sesuai dengan regulasi, adalah mereka-mereka yang sehat dan layak untuk melakukan perjalanan. Untuk wilayah NTT sendiri, masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran hanya perlu menunjukkan surat keterangan vaksin dosis kedua. Dirinya berharap agar para pelaku perjalanan dapat mematuhi protokol kesehatan sehingga tidak menimbulkan lonjakan kasus COVID-19. RRI ND Firanda Garus melaporkan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu NTT mengusulkan anggaran pelaksanaan Pilkada 2024 untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur di NTT sebesar 376,3 miliar rupiah kepada pemerintah Provinsi NTT. Kita ikuti laporan Ferry Soo. Anggaran ini diajukan untuk mendukung berbagai kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemilihan gubernur, wakil gubernur NTT yang dijadwalkan pada 27 November 2024. Ketua Bawaslu NTT Thomas Jawa kepada RRI Sabtu pagi mengatakan pengajuan anggaran senilai 376,3 miliar rupiah itu berpedoman pada regulasi tentang pilkada serentak tahun 2020 sehingga belum bersifat final. Anggaran bisa bertambah atau berkurang manakala dilakukan berbagai penyesuaian sesuai dengan regulasi yang terbaru ke depannya. Menurutnya, jika pilkada serentak dilaksanakan pada 27 November 2024 nanti, maka tahapan pilkada sudah harus dimulai 12 bulan sebelum pelaksanaan. Semua persiapan termasuk asistensi sudah harus dimulai sejak Juni 2023, sehingga naskah perjanjian hibah daerah sudah harus ditandatangani oleh pemerintah daerah dan penyelenggara pilkada paling lambat pada Oktober 2023. Kami bersama tim Bawaslu Provinsi sudah menyampaikan usulan anggaran ke Pemda Provinsi. Totalnya itu ada 376 miliar 362 juta rupiah kami sampaikan untuk kebutuhan pelaksanaan pilkada serentak 2024 dan usulan itu persis juga dilakukan teman-teman di Bawaslu Kabupaten 22 kabupaten kota. Saat ini kita menunggu konfirmasi dari Pemda untuk kemudian terus kita melakukan koordinasi untuk memastikan real kebutuhan yang akan dihibahkan ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten. Menurut Thomas, struktur pembiayaan pemilihan gubernur, wakil gubernur, dan bupati, wakil bupati, khususnya yang ada di Bawaslu, tidak ada yang berbeda. Pemda 22 kabupaten kota sudah menyampaikan permintaan untuk rapat koordinasi bersama yang akan segera digelar karena pelaksanaan tahapan pilkada dijalankan secara serentak. Kebutuhan anggaran juga nanti menyesuaikan dengan regulasi yang nanti kemudian ada perubahan dan juga
terkait dengan jumlah pemilih, kemudian jumlah desa kelurahan, jumlah kecamatan. Nah, ini yang juga turut mempengaruhi besaran anggaran yang nanti kita usulkan ke pemerintah daerah. Kemudian untuk berapa besar anggaran real yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pilkada, ada proses yang kemudian kita bersama tim TAPD pemerintah daerah, kemudian kita bahas bersama, prinsip melakukan nasionalisasi untuk mendapatkan angka yang real. Ketua Bawaslu NTT juga berharap semua pihak bisa menyamakan pemahaman terkait kebutuhan anggaran dan untuk kepentingan sharing anggarannya pasca asistensi. RRI ND, Ferry So'o melaporkan. Dari Kabupaten ND, digitalisasi belum sepenuhnya digunakan pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Selengkapnya, Suimam melaporkan. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Ende, Valentinus S. Mujurutu Esos MM kepada RRI Senin 18 April 2022 mengatakan digitalisasi produk UMKM perlu dilakukan agar bisa ikut masuk ke pasar online yang sedang ramai penggunanya. Dia menjelaskan untuk kegiatan digitalisasi yang selama ini dilakukan oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Ende, hampir sebagian sudah menggunakan proses digitalisasi untuk memasarkan produknya baik secara individu maupun melalui pendampingan dari pemerintah, dalam hal ini Dinas Koperasi, juga dari beberapa instansi atau unit kerja lainnya. Menurutnya untuk pelaku UMKM di Kabupaten Ende yang terdata saat ini berjumlah 4.600-an lebih, yang mana dari jumlah tersebut belum semuanya ke arah digitalisasi. Untuk data pelaku UMKM sendiri yang terdata sebanyak 4.600-an lebih, namun dari 4.600 lebih itu belum semuanya ke arah digitalisasi. Ada baru sekitar 20%. Ia melanjutkan, 4.600 pelaku usaha ini tersebar hampir di seluruh wilayah kecamatan, baik secara individu maupun masuk dalam kelompok-kelompok tertentu, dengan konsentrasi kegiatan ekonomi paling tinggi itu ada di 4 kecamatan dalam kota. Ada yang dibuat dalam bentuk kelompok, pembinaannya itu bagus, dilakukan oleh beberapa LSM mungkin, ada yang perorangan, tersebar namun sebagian besar lebih konsentrasi di 4 kecamatan dalam kota yang konsentrasi kegiatan ekonominya sangat tinggi. Ditambahkan, pihaknya berharap bagi pelaku UMKM di Kabupaten Ende, terutama yang bergerak di bidang produksi industri rumah tangga, seperti kuliner maupun produk-produk lainnya, supaya segera masuk di dalam dunia digitalisasi agar lebih dikenal, karena dengan proses digitalisasi sangat membantu untuk mendongkrak dari segala sisi, baik itu promosi serta memperluas pemasaran dan pendapatan. Jelang Hari Lahir Pancasila, Tim Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia lakukan survei ke Kabupaten Ende terkait persiapan penyelenggaraan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022. Laporan Rufinus Vula. Tim Badan Pembina Ideologi Pancasila BPIP Republik Indonesia melakukan survei ke Kabupaten Ende terkait persiapan penyelenggaraan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang. Tim BPIP melakukan identifikasi ketersediaan sarana prasarana serta kebutuhan lainnya. Pantauan RRI, tim survei BPIP didampingi PLT Asisten 1 Setda Ende, Kabak Humas, Kepala Kesbangpol, Kadis Kesehatan, Kepala Dinas Penanaman Modal, Direktris RSUD Ende saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah Ende usai mengunjungi lapangan Pancasila, Taman Renungan Bung Karno, dan Rumah Pengasingan Presiden RI Selasa 19 April 2022. Kepada RRI, perencana ahli media BPIP Muhammad Waris Yuskan mengatakan berdasarkan surat pemerintah Kabupaten Ende terkait usulan pelaksanaan peringatan Hari Lahir Pancasila yang diselenggarakan setiap tanggal 1 Juni, pihaknya diperintahkan pimpinan Badan Pembina Ideologi Pancasila untuk melakukan observasi terkait kesiapan pemerintah Kabupaten Ende dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur atas segala infrastruktur, termasuk mengajak tim dari TNI Kogartap yang bertanggung jawab atas protokol upacara kepresidenan yang memberikan pendampingan kepada BPIP terkait persiapan pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2022 mendatang. Melakukan observasi terkait kesiapan dari Pemkab ND dan juga Pemprov NTT atas segala infrastruktur yang ada. Termasuk juga kami juga mengajak teman-teman dari Komando Garnison Tetap 1 yang selama ini memberi juga pendampingan kepada kami. Lanjut Muhammad, setelah melakukan pemantauan observasi di beberapa titik secara komprehensif, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait fisik maupun sumber daya energi, teknologi dan informasi maupun infrastruktur yang menjadi indikator untuk mendukung
pelaksanaan Hari Raya Pancasila di ND sedianya dihadiri Presiden RI. Ketika ini kami laporkan kepada pimpinan di Jakarta, nanti bisa ada keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama, kira-kira apakah memang Pemkab ND dan Pemprov NTT itu bisa melaksanakan kegiatan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni nanti. Seperti itu, Pak. Muhammad menambahkan, dari hasil survei sudah ada catatan yang kemudian harus bisa disikapi oleh pemerintah Kabupaten ND dan pemerintah Provinsi NTT untuk bisa dilakukan penyesuaian perbaikan atau revitalisasi renovasi terkait dengan infrastruktur dengan harapan ketika tim melaporkan ke pimpinan di Jakarta bisa ada keputusan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Sudah ada kesepakatan antara Pemkab ND dan Pemprov NTT untuk bisa memperbaiki dan didukung pemerintah pusat selanjutnya kegiatan Hari Raya Pancasila pada tanggal 1 Juni 2022 di ND dihadiri Presiden. RRI ND Rufinus Sula melaporkan. Kita ke Kabupaten Manggarai Barat. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memastikan fasilitas kesehatan di Labuan Bajo telah siap menunjang perhelatan side event G20 di Labuan Bajo. Selengkapnya, Fernanda Garus kembali melaporkan. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng MKes kepada RRI dalam tes ND pagi Selasa kemarin. Dia mengatakan, selain fasilitas kesehatan, pihaknya juga memastikan kesiapan dari para tenaga kesehatan di setiap rumah sakit maupun puskesmas di Labuan Bajo untuk menunjang perjalanan G20. Bahkan pemerintah daerah juga mendapatkan bantuan berupa ambulans laut oleh pemerintah pusat sehingga memudahkan pengunjung yang sedang melakukan perjalanan menggunakan transportasi laut maupun bagi masyarakat di sekitar pesisir pantai. Saya juga bersyukur banyak mendapat bantuan, jadi PCR kita sudah punya di Rumah Sakit Komodo kita. PCR Labuan Bajo juga tersedia di Rumah Sakit Silwan dan di Klinik Komsa. Untuk Rumah Sakit Komodo sendiri, sekarang fasilitas PCR, kalau nanti misalnya tamu VIP dan perlu pemeriksaan PCR, kalau memang perlu maka kita sudah siap. Puskesmas juga itu menyiapkan diri dengan melengkapi berbagai peralatan yang diperlukan, termasuk peralatan untuk misalnya untuk kesehatan lingkungan. Jadi puskesmas juga menyiapkan diri. Dia melanjutkan, hotel di Labuan Bajo juga diupayakan untuk memiliki sertifikat CHSE dan memastikan para petugasnya telah melakukan vaksin booster sehingga para pengunjung yang datang merasa aman. Pemerintah daerah juga nantinya akan mempersiapkan beberapa tenaga untuk melayani para tamu pada event G20 baik domestik maupun internasional. Kita tentunya akan bekerja sama dengan beberapa center pendidikan, misalnya dengan Udayana, dengan Universitas Indonesia, mungkin dengan Airlangga. Nanti kita bekerja sama dengan mereka untuk mengirimkan tenaga medis dari Rumah Sakit Komodo untuk dididik, latih tingkat di sana, sehingga nanti tenaga itu ketika kembali sudah siap untuk melayani tamu-tamu, khususnya tamu-tamu internasional. Kami juga bersyukur banyak sekali yang membantu kami di Manggarai Barat. Pihaknya juga terus melakukan koordinasi bersama pemerintah pusat, khususnya Kementerian Kesehatan, dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berpartisipasi untuk mendukung kemajuan di wilayah Labuan Bajo. RRI ND Fernanda Garus melaporkan. 2 desa di Kabupaten ND dipilih KPK menjadi kandidat desa percontohan anti korupsi. Laporan Ferry Soo. Ini sebagai satu bentuk loncatan bagaimana dari ND itu kita memberikan hal-hal yang positif untuk saling membangun bersama, membangun Indonesia itu dari desa. Dengan penunjukan tersebut, maka ND menjadi kabupaten pertama di NTT yang mendapat kepercayaan untuk menjadi percontohan desa anti korupsi. 5 indikator yang diberikan KPK dan harus dipenuhi 2 desa tersebut, yaitu penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal. Kepala Desa Detu Soko Barat, Fernando Suwatu kepada RRI Selasa pagi mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi tim KPK yang memilih desanya sebagai salah satu kandidat percontohan desa anti korupsi di NTT. Menurut Nando Watu, Desa Detu Soko Barat siap menerima dan berupaya memenuhi semua kriteria yang sudah ditetapkan KPK sebagai syarat sebuah desa anti korupsi karena ini juga sebagai bagian implementasi dari tahun kinerja yang sudah ditetapkan Bupati ND. Nando Watu menilai pemilihan desanya sebagai salah satu kandidat percontohan desa anti korupsi merupakan peluang emas bagi dirinya untuk menciptakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik sesuai indikator-indikator yang sudah ditetapkan KPK. Ini suatu lebih kepada peluang sekaligus juga tantangan dalam arti bahwa dipilihnya Desa Detu Soko Barat dan juga Nangan Mesra, saya melihat bahwa bagaimana
kita di ND itu membuka peluang untuk pelayanan publik itu secara lebih transparan dan keterbukaan sebagai asas dari membangun semangat spirit membangun dari desa dan kelurahan itu dalam hubungan dengan soal transparansi dan keterbukaan informasi publik. Ini sebagai satu bentuk loncatan bagaimana dari ND itu kita memberikan hal-hal yang positif untuk saling membangun bersama, membangun Indonesia itu dari desa. Karena wajah Indonesia itu adalah dari desa, halaman depan bangsa ini adalah di desa, jadi sudah saatnya keterbukaan informasi, lalu juga berbagai macam partisipasi kepada publik terkait dengan membangun desa ini harus dikenal dan diketahui bersama. Sementara Bupati ND Jafar Ahmad sangat mendukung dan memberikan apresiasi kepada KPK yang telah memilih Kabupaten ND sebagai kabupaten pertama di NTT yang desanya dijadikan desa percontohan desa anti korupsi. Dua desa yang dipilih KPK ini menurut Bupati sudah sangat baik dalam pelayanan kepada masyarakat, tata kelola keuangan yang baik dan laporan tepat waktu secara administrasi sehingga akhirnya dipilih KPK sebagai kandidat desa percontohan desa anti korupsi. Pertama itu desa itu punya kebiasaan baik. Dari artinya laporan mereka tepat waktu, mereka hubungan masyarakat baik, tata korupsi dia ngomong ada bukti-buktinya. Kan kita dipantau sama KPK ini, kita desa ini. Laporan dari desa kepada badan program masyarakat desa cukup lengkap. Makanya mereka coba survei menentukan pilihan secara administrasi di lapangan, bukti-bukti konkret mana. Dengan bukti-bukti saja mereka datang ke desa-desa itu. Untuk diketahui sebelum menentukan salah satu dari dua desa tersebut sebagai desa percontohan anti korupsi, tim KPK akan melakukan beberapa tahapan, diantaranya tahapan persiapan berupa audiensi dan observasi, tahapan pelaksanaan berupa bimbingan teknis dan penilaian, serta tahapan terakhir yaitu peluncuran atau launching desa anti korupsi yang direncanakan pada akhir tahun 2022. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Pada momentum peringatan Hari Kartini 21 April 2022, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diminta untuk segera membangun rumah aman bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga maupun yang mengalami kekerasan seksual. Kita ikuti laporan Rusa Dalima. Khususnya untuk Kabupaten ND, saya minta supaya segera ada rumah aman untuk para perempuan atau anak yang mengalami kekerasan seksual. Rumah aman yang diusulkan tersebut merupakan penjabaran dari salah satu pasal Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS yang baru disahkan awal April kemarin. Dengan adanya rumah aman, jaminan keselamatan serta keamanan para korban kekerasan lebih mendapatkan kepastian, baik secara hukum maupun lingkungan sosial kemasyarakatan. Hal ini disampaikan Ketua Lembaga Peduli Kasih LPS Kabupaten ND, Yohana Afra Baboraki, ketika dimintai harapannya sebagai pegiat kemanusiaan, hak perempuan dan anak di Kabupaten ND pada peringatan Hari Kartini tahun 2022. Selain rumah aman, Afra juga meminta pemerintah melalui SKPD terkait untuk segera mensosialisasikan undang-undang tersebut hingga ke akar rumput, agar implementasi lapangan dapat segera terwujud sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penerbitan undang-undang dimaksud. Di momen Hari Kartini ini juga semua elemen ya atau SKPD itu yang terkait dengan perlindungan perempuan dan anak bisa secepatnya segera mensosialisasikan undang-undang tersebut sampai ke akar rumput. Sementara itu, Sekretaris Divisi Perempuan Tim Relawan untuk Kemanusiaan Flores, Truk F, Heni Hungan, masih soal harapan di momen peringatan Hari Kartini mengatakan agar peringatan tidak sebatas dalam perayaan seremoni semata, namun menjadikan momentum ini untuk memperingatkan dan memberikan koreksi kepada pemerintah mengenai adanya kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Lebih kepada kegiatan-kegiatan yang melakukan advokasi kepada pemerintah, mengingatkan dan mengoreksi pemerintah terhadap kesenjangan yang masih cukup besar antara perempuan dan laki-laki di segala bidang. Lebih lanjut, Heni kemukakan pendidikan politik bagi perempuan harus juga mendapat perhatian. Dan bagi perempuan sendiri, dirinya berharap untuk tidak enggan bicara politik, sehingga bisa terlibat dalam seluruh proses pembangunan di segala bidang kehidupan. RRI ND Rosa Dalima melaporkan. Kita ke Kabupaten Lembata, menyadari peran perempuan dalam komunitas adat tidak bisa dianggap sepele. Disporabut Lembata siap lakukan pembinaan dan pengembangan komunitas adat perempuan di Lembata. Selengkapnya dilaporkan Lady Baden. Perempuan ada di situ
betul. Tidak sangat istimewa sih, tapi memang dia ada di dalam adat istiadat itu ke perempuan. Konsistensi wanita memang ada sih dalam adat. Tanpa wanita ya adat tidak bisa berjalan. Kata segala sesuatunya ketika dia bergerak. Kalau perempuan tidak ada, apa yang mau duduk di belakang dapur? Semuanya itu perempuan tetap penting untuk urusan adat. Tapi kan namanya urusan adat, laki-laki tetap harus yang di atas, perempuan tidak bisa, tetap saja di belakang. Untuk lama holot, perempuan tidak bisa ada di depan, laki-laki yang ada di depan. Walaupun nanti ada hal-hal tertentu yang perempuan duduk sama-sama untuk urusan adat menurut saya. Menyadari peran perempuan dalam komunitas adat tidak bisa dianggap sepele, pemerintah Kabupaten Lembata, dalam hal ini Dinas Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan Kabupaten Lembata, siap melakukan pembinaan dan pengembangan komunitas adat perempuan di Lembata. Demikian seperti yang disampaikan oleh Kadis Porabut Lembata, Markus Labiwaleng kepada RR. Dijelaskan Markus, peran perempuan dalam budaya dan adat istiadat Lembata sangat krusial sehingga perlu diapresiasi dan dilestarikan. Ya, sangat penting. Nah, di dalam misalnya proses ritual itu perempuan kan dia harus pegang itu, contoh saja ya, ada sirip pinang dan segala macamnya itu harus dilakukan oleh perempuan, bisa dilakukan oleh laki-laki. Dan setiap komunitas itu mereka punya peranan masing-masing. Perempuan yang melakukan ini tugasnya masing-masing ketika pada prosesi adat dan lain sebagainya. Lebih jauh, Markus Labiwaleng juga mengungkapkan sejak digelarnya Pekan Eksplorasi Budaya Lembata beberapa waktu lalu, pihaknya bergerak untuk melakukan identifikasi terhadap komunitas perempuan adat dalam struktur adat di setiap desa dan nantinya akan dilakukan pembinaan menyeluruh. Kita sedang identifikasi karena kemarin setelah eksplorasi kemudian kunjungan Pak Dirjen, salah satu perhatian juga ada di situ. Kadis Porabut Lembata juga optimis proses identifikasi dan tahapan pembinaan nantinya akan memaksimalkan peran krusial perempuan dalam adat dan kebudayaan Lembata sehingga kearifan lokal masyarakat Lembata ini dapat dilestarikan hingga ke generasi selanjutnya. RRI Ende Lady Badin melaporkan. Perayaan Hari Kartini setiap 21 April menjadi momen penghormatan atas wujud perjuangan kaum perempuan, simbol persamaan gender dan emansipasi perempuan Indonesia. Laporan Veranda Garus. Memperjuangkan kesetaraan gender tidak berarti mendorong perempuan menjadi sama dengan lelaki, namun mendobrak berbagai stigma yang masih meminggirkan posisi perempuan dan memberikan kesempatan seadil mungkin agar perempuan dan laki-laki bisa hidup dalam posisi yang setara dan sejajar. Asisten Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan dalam Rumah Tangga dan Rentan, Dr. Handa Valentina Gintings, MSI kepada RRI dalam dialog interaktif pagi, spesial program Hari Kartini mengatakan, dilihat dari fenomena di lapangan, masih banyak perempuan yang tidak berani berbicara. Perempuan masih diberikan posisi kedua dalam masyarakat, tidak memiliki modal pendidikan ketika berada di dalam ruangan publik. Inilah yang kemudian menghambat perempuan untuk berbicara dan menjadi faktor utama pemicu angka kekerasan perempuan cukup tinggi di Indonesia. Ketika sudah disahkannya RUU KPS ini, perempuan merasa lebih bebas dalam melaporkan kasus kekerasan yang mereka terima. Kekerasan terhadap perempuan itu sangat tinggi. Hasil survei nasional pengalaman hidup perempuan tahun 2021 yang kami lakukan, ada 1 dari 4 perempuan pernah mengalami salah satu bentuk kekerasan sepanjang hidupnya. Tapi apakah kemudian ketika survei itu dilakukan kemudian mereka berani melakukan? Dan hampir sebagian dari mereka ketika mereka tahu ada jalur, ada hukum yang bisa memberikan pembelaan terhadap mereka, mereka berani melapor. Nah, untuk itu saya di sini menyampaikan sangat berterima kasih ya dengan RRI karena ini adalah salah satu tempat buat kita untuk bisa mempromosikan bahwa ada jalur hukum yang bisa menyampaikan bahwa mereka harus berani bicara. Ada tempatnya, ada wadahnya. Menanggapi hal tersebut, Akademisi Dr. Desi AKCSHMH mengatakan, merujuk pada isi dari Undang-Undang RUU PKS ini, memberikan jaminan kepada perempuan dan anak karena ada upaya perlindungan yang dimaksimalkan. Terdapat 3 aspek penting yang akhirnya menjadi alasan bagi perempuan untuk melindungi dirinya dari kasus kekerasan, yakni terdapat ancaman pidana bagi pelaku kekerasan, kemudian melibatkan banyak stakeholder untuk melindungi para korban, serta memberikan harapan besar bagi para korban. Kemarin di regulasi yang sebelum-sebelumnya, ya mungkin ada perhatian kepada perempuan dan anak itu ada, tetapi belum termaksimalkan. Kita lihat di dalam undang-undang ini ada upaya untuk memberikan ya pendanaan misalnya dan seterusnya, itu sudah mulai pada tahap ketika pada tahap penetapan status tersangka pengadilan
oleh jaksa, itu sudah mulai ada upaya restitusi yang diberikan kepada korban. Dan ini saya pikir kalau misalnya kita masih terkungkung dengan pendapat-pendapat bahwa perempuan tidak boleh bersuara dan seterusnya, saya pikir undang-undang ini memberikan ada rasa aman lah. Walaupun dalam undang-undang ini telah memberikan harapan besar bagi perempuan dan anak untuk mendapatkan perlindungan secara hukum, jika tidak diterapkan secara efektif, maka tidak memberikan efek jera bagi para pelaku. RRI ND Veranda Garus melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, PT PLN Area Flores bagian Barat pastikan pasokan listrik aman. Laporan Rufinus Vula. PT PLN Flores bagian Barat memastikan kesiapan pasokan listrik dalam kondisi aman menyambut Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. PLN akan memaksimalkan operasional pembangkit untuk mendukung masyarakat dalam merayakan Idul Fitri tahun 2022. Manajer PT PLN Area Flores bagian Barat, Dery Prasetyo Utomo, Rabu 22 April 2022 mengatakan, dalam waktu dekat menghadapi Idul Fitri 1443 Hijriah, tentunya PT PLN Area Flores bagian Barat akan memastikan pada saat melaksanakan ibadah Hari Raya Idul Fitri, seluruh masyarakat dapat melaksanakan kegiatan ibadah dengan nyaman. Dery menjelaskan untuk tempat-tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri, khususnya dalam wilayah kota ND, PT PLN Area Flores bagian Barat telah membentuk tim siaga yang akan menempatkan petugas pada lokasi-lokasi pelaksanaan sholat Id, termasuk menempatkan genset untuk membackup sehingga ada suplai listrik ketika ada gangguan, maka ada backup dari genset. Kami dari PLN sudah mempersiapkan tim siaga untuk memastikan acara tersebut nantinya berjalan dengan baik dan lancar. Sementara lokasi-lokasi titik siaga yang kami identifikasi itu ada 8 titik dan semuanya kami siapkan tim di situ serta tim supply, double supply gitu. Jadi ada backup genset, ada dari sistemnya dari PLN sendiri. Lebih lanjut, Dery mengatakan menjelang Idul Fitri, PLN memastikan seluruh masyarakat menikmati listrik yang andal dengan harapan masyarakat bisa beribadah dengan khusyuk dan menikmati momen berkumpul dengan keluarga dan kerabat. Bagi masyarakat sendiri tentunya di rumah pasti setelah selesai sholat Id mengunjungi keluarga-keluarga, berkumpul bersama, dan PT PLN Flores bagian Barat pastikan kondisi listrik berjalan baik dan lancar. Untuk memastikan pasokan listrik aman, PLN tidak hanya memaksimalkan operasional pembangkit listrik, tetapi juga menyiapkan suplai cadangan dengan menyiagakan genset. RRI ND Rufinus Vula melaporkan. Guna mendukung pelaksanaan KTT G20 tahun 2022, Pemkab Manggarai Barat gencar benahi infrastruktur di Labuan Bajo. Selengkapnya kita ikuti laporan Firiso. Koordinasi dan kolaborasi bersama pemerintah provinsi hingga pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR untuk memastikan persiapan infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi penyelenggaraan KTT G20 dan beberapa ruas jalan di Kota Labuan Bajo terus gencar lakukan Pemkab Manggarai Barat. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi dan Perhubungan Mabar, Yosep Suhandi ST, kepada RRI Rabu pagi. Menurutnya, terkait infrastruktur jalan saat ini sudah siap, tinggal pembenahan saja, termasuk objek-objek wisata seperti Batu Cermin, Puncak Waringin, dan juga objek wisata lainnya. Terkait anggaran yang digunakan dalam membangun infrastruktur tersebut berasal dari dana APBD Provinsi dan APBD Manggarai Barat serta bantuan dari pihak swasta. Selain infrastruktur jalan, pihaknya juga telah menyelesaikan pembangunan pipa drainase serta saluran pembuangan yang telah diselesaikan oleh Kementerian PUPR melalui Satker Jalan pada tahun anggaran 2020. Pastinya prioritas kami dalam hal ini adalah memastikan bahwa kemantapan fleksibilitas infrastruktur jalan dan jembatan menuju lokasi-lokasi penyelenggaraan kegiatan sudah benar-benar siap untuk digunakan. Terkait infrastruktur jalan, jelas kita sudah siap. Sekarang ini tinggal pembenahan saja, termasuk objek-objek wisata antara lain Batu Cermin, Puncak Waringin, juga ke tempat objek-objek wisata lainnya. Selaku dinas terkait, pihaknya juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang sekaligus mendukung penuh pembangunan yang dilakukan, dan menurutnya pemerintah pusat sangat memberikan perhatian yang begitu tinggi dalam beberapa tahun terakhir, khususnya penanganan terhadap peningkatan jalan. Kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Presiden Jokowi yang begitu konsen dalam mempersiapkan Labuan Bajo
sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas. Sehingga hari ini kami boleh menyaksikan sekaligus menikmati perubahan yang begitu nyata dari dampak pembangunan yang terjadi. Untuk diketahui dalam meningkatkan daya tarik dan kenyamanan wisatawan, Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Provinsi NTT Ditjen Cipta Karya juga telah melakukan penataan Gua Batu Cermin melalui pembangunan sejumlah fasilitas seperti amphitheater dan rumah budaya untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal dengan harapan mampu mendatangkan devisa, membuka lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. RRI ND Ferry Soo melaporkan. Berita dari Kabupaten Manggarai Barat menutup kebersamaan kita dalam kumpulan berita sepekan pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ferry Soo mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di edisi berikutnya. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan berita-berita sepekan hasil produksi RRI ND. Pro 1, Kanal Inspirasi.